Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul aliyyul azim. Pertama dan yang paling utama, seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan untuk bisa duduk bermuajahah di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada sore hari ini terlimpah curah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki dan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita semua, serta masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Cek. Jelas yang mana ya? Halo? Yang ini? Oke, ini aja deh. Gak apa-apa ya. Masih semangat semuanya ini? Adik-adik masih semangat? Puasa tidak? Kok nggak kelihatan? Ada pantun. Bunga melati harum baunya, tumbuh semerbak di rumah tetangga. Halo? Nggak cakep ya? Yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adik semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Jalan-jalan di pagi hari, ada semut gigit menyengat. Bulan Ramadan sudah tiba lagi, mari kita sambut dengan semangat. Ikan hiu makan tomat. Apa ya? Baik, Masya Allah. Ini hari yang keberapa? Sudah ke-28. Alhamdulillah. Berarti bentar lagi Lebaran. Sudah beli baju belum? Adik-adik ini ada yang puasa? Tahu puasa itu apa? Puasa itu tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Paham? Apa jawabannya kata Upin? Matilah. Masya Allah. Nggak terasa kita sudah masuk ini di hari yang kedua ya, hari Ramadan, bulan Ramadan. Padahal kadang-kadang kita tuh masih harap-harap cemas, nggak tahu masih ada umur atau tidak, tapi Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa maupun ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan semangat,
dengan tujuan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik, coba ini mumpung di awal puasa, tahu nggak di puasa kita ini ada beberapa ketentuan-ketentuan yang biasanya mungkin kita masih lupa cara menunaikannya atau cara pelaksanaan puasa. Yang pertama, niat. Bapak Ibu, adik-adik semuanya coba niatkan yang lurus puasa kita. Halo? Sudah lurus belum niatnya? Kenapa? Masalah niat ini penting. Ketika kita masuk bulan Ramadan, seneng rasanya bulan Ramadan itu datang, alhamdulillah. Tapi ada yang keliru niatnya. Satu, misalkan ketika pas masuk Ramadan, dia justru malah senengnya karena alhamdulillah bisa nurunin berat badan. Ada di sini yang program nurunin berat badan? Halo? Biasanya ibu-ibu. Adik-adik nggak ada ya? Atau ada yang semangat. Kenapa? Karena bisa ngurangin pengeluaran. Gimana? Malah terbaliknya? Malah pengeluarannya lebih banyak? Oh iya. Karena ini bagi khusus ya, yang pengeluarannya berkurang itu khusus bagi mereka kelompok PPT. Apa itu PPT? Para pencari takjil. Jadi semangat nyari takjil di masjid-masjid yang gratis. Wah, di list 1 bulan itu Masjid Quwatul Islam hari pertama, hari kedua Masjid Al-Hidayah, hari ketiga Masjid apa biasanya? Al-Hikmah, hari keempat Baitur Rahim, wah terus lah. Menunya ganti-ganti. Lanjut. Sekarang niatnya sudah tahu ya, niat puasa untuk siapa? Untuk Allah. Adik-adik hafal niat puasa? Halo? Bapak Ibu hafal niat puasa? Coba. Yuk, kita baca bareng-bareng niat puasa. 1, 2, 3. Nawaitu an adai fardhi syahri Oh iya, nggak apa-apa. Ini dibaca setiap malam loh ya, setelah sholat tarawih. Tapi Pak, mohon maaf ya, secara kaidah lebih tepat itu sebetulnya adalah Ramadhani, ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, kasroh semuanya. Jadi Ramadhani yang lebih tepat karena berkaitan dengan maknanya tahun ini. Jadi tahunnya tuh jelas, hadhis sanati, tahunnya tahun ini. Jadi biar nggak keliru, kalau misalkan pakai Ramadhana itu bisa jadi tahunnya itu entah kapan saja. Jadi kalau Ramadhana kenanya itu artinya tahunnya itu bisa kapan saja. Nah maka hadhis sanati lillahi ta'ala. Sahur misalkan. Sahur, batas sahur dalam puasa itu kapan? Imsak. Di sini ada imsak. Di sini ada imsak. Lah, langsung subuh. Boleh pakai yang imsak, misalkan ada yang mengumandangkan imsak. Imsak. Gimana bunyinya di sini? Misalkan ada imsak, boleh berhenti. Tapi lebih utama, lebih roji adalah ketika pas azan subuh. Jadi durasi waktu puasa mulai dari azan subuh sampai azan azan maghrib. Adik-adik tahu azan subuh? Tahu? Hafal azan subuh? Hati-hati Bapak Ibu, adik-adik semuanya, karena azan maghrib itu sama mirip dengan azan zuhur. Awas keliru. Jadi ingat-ingat ya, azan maghrib di sini adik-adik ada yang bisa azan? Ada yang sudah sering azan? Harus. Masya Allah, sip. Ya, kalau bisa
daftar ke Pak Takmirnya. Ya, mumpung bulan Ramadan yang azan itu adik-adik, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, bahkan subuhnya di jadwal. Misalkan yang pertama hari Senin Ade Ahmad. Wah, ada Ade Ahmad? Wah, ada. Kayak wudhu loh. Yang lain lah. Ade siapa misalkan? Ade Abdul. Jadi kalau bisa anak-anak, bapak-bapak buat kita, mumpung ini Ramadan, berikan ruang biar mereka itu anak-anak remaja, adik-adik, ada waktu momentum buat mereka itu menyemangati dirinya. Karena kasihan kalau misalkan yang azan simbah-simbah biasanya itu suka ada persnelan. Hayya 'alas shalah. Itu di sana. Di sini enggak ya, adik-adik sudah pada pakai lagam-lagam yang up to date. Lagam apa tuh yang baru tuh? Aduh, lupa ya. Atau lagamnya Masjidil Haram. Hayya 'alas shalah. Ada yang bisa ya? Pasti ada kayaknya. Pada malu-malu di sini. Halo? Siapa? Mas Rifai mana? Nggak ada? Aduh, nama-nama anak zaman sekarang apa ya? Hah? Iya ya. Doni, ada Doni? Nggak ada. Septi perempuan. Oh, Mas Zaki. Mana Mas Zaki? Tengah ini. Oh ya, bisa azan ya? Malu, nggak apa-apa. Kasih ruang, Bu. Ya, mumpung anak-anak itu ada kesempatan ketika pas Ramadan itu semangat. Nah, lanjut. Ketika azan berkumandang, azan subuh berkumandang, durasi puasa kita sampai batasnya waktu maghrib. Lebih banyak pahala ketika pas kita mendekati azan subuh pas sahurnya. Berbeda ketika berbuka puasa, lebih banyak mensegerakan. Jadi kalau pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung segera batalkan. Jangan ditunda-tunda. Adik-adik nih, mentang-mentang yang masih kuat, saya mah masih kuat, biar pahalanya lebih banyak, buka puasanya nanti aja. Keliru ya, justru malah ini ada aroma semerbak dari memang, bisa dimaklumi. Enggak, dari tadi nyari-nyari dari mana sumbernya ini. Karena ini sumbernya kalah sumber suaranya. Ini saya duduk atau berdiri enaknya? Berdiri, oke. Kelihatan? Siap. Sampai mana tadi? Aromaterapi. Nggak apa-apa ya. Ada udah biasa ya. Halo? Ada yang pakai parfum? Lanjut. Tadi azan selesai, langsung kita baca doa berbuka puasa atau doa mau makan lebih utamanya. Nah, ini cara Bapak Ibu sekalian, cara berbuka puasa, gimana caranya? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus gimana tuh? Baca doanya gimana? Allahumma barik lana. Beneran. Jadi kalau pas lagi ngambil kurma atau ngambil minum, azan berkumandang, doanya ada yang pertama apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Batalkan minum minimal 3 tegukan. Selesai baru baca apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu caranya. Kenapa? Karena kalimatnya sudah jelas di situ, fi'lul madhi, sudah lewat. Nah, maka nanti kita praktekkan bacaannya, doanya seperti itu. Jadi bukan di awal Allahumma lakasumtu wa bika amantu terus minum. Gitu ya. Jadi yang tepat adalah baca doa. Lanjut. Kemudian apalagi? Setelah buka puasa, kalau bisa jangan terlalu kenyang. Sholat maghrib dulu. Syukur-syukur nanti ba'da tarawih baru makan yang lebih banyak. Biar apa? Biar nggak ngantuk. Adik-adik suka tarawih tidak? Suka? Di mana? Di pojok sana? Adik-adik dipisahkan sendiri di sini? Enggak ya? Kalau bisa didampingi sama orang tuanya. Karena kalau sama teman-temannya, wah repot. Kayak Upin Ipin. Wah. Gimana? Ngobrol. Jolali loh ya. Jangan banyak cakap. Sedang sholat. Kata Upin Ipin. Halo? Di sini ada lagi enggak yang tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu ada keutamaan membaca Al-Quran? Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mana Nabi mengingatkan kita, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu, ingin dihuni oleh 4 golongan manusia. Masya Allah. Biasanya ini kita yang rindu, kita yang pengen masuk surga, menjadi ahli surga. Justru malah ini surga yang rindu sama 4 golongan manusia. Siapa saja kata Nabi? Yang pertama, talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Coba nggak kebayang kita ini ya, Al-Quran yang kita baca, entah itu 1 surat, 1 juz, ternyata membuat kita akan dapat rindunya surganya Allah. Adik-adik di sini bisa baca Quran? Ada yang sudah hafal? 1 juz? 2 juz? Belum? Berapa juz kira-kira? Halo? Ini kenapa pada diam adik-adiknya? Coba adik-adik baca apa ya? Baca bareng-bareng doa. Ada yang tahu doa mau masuk masjid? Gimana doa mau masuk masjid? Itu bukan adik-adik. Santri mana santri? Ayo coba. Santri. Oh, baru ada suaranya. Santri. Santri. Tepuk anak soleh. Oh. Terus? Dihormati, cinta Islam, la ilaha. Oke, sip. Kalau kau anak soleh bilang saya. Wah, ada suaranya ternyata. Yuk, jawab semuanya yang kompak. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Allah. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Allah. Kalau kau punya hati, mari kita lakukan. Siapa nama Tuhanmu yang agung? Allah. Siapa nama nabimu yang mulia? Allah. Siapa nama nabimu yang mulia? Kalau kau hati senang, mari kita lakukan. Siapa nama nabimu yang mulia? Wah, kurang kompak ini. Semangat ya. Ini udah pada mandi belum ini? Halo? Siapa yang tadi pagi sudah mandi?
Bilang saya gitu atuh. Oke? Siapa yang tadi sore sudah mandi? Saya. Kurang kencang. Siapa yang tadi sore sudah mandi? Saya. Siapa yang tadi mandi pakai sabun cuci? Oh, oh ada ternyata. Nggak fokus sih. Tunggu oke aku. Nggak apa-apa ya. Adik-adik semangat membaca Al-Quran. Dulu Om apa? Ustadz dulu diajarin waktu masih kecil kayak kalian ini. Ya Allah, lagamnya kalau baca Quran paling begini. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Adik-adik masih diajarin kayak gitu? Enggak kayaknya ya. Pasti sudah dikasih lagam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Betul? Atau pakai nada apa biasanya? Umi ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oh, tilawati, gimana? Pasti ada ya? Pasti pakai lagam. Beda. Bersyukur kalau kalian sudah diajarkan dengan lagam nada enak. Jadi ketika baca Quran tuh terasa. Ibu-ibu jangan kalah. Halo? Kalau ada yang masih terbata-bata, ayo nih di Masjid Quwwatul Islam ini dibuat halakoh misalkan ibu-ibu ya tadarus sore, kemudian atau ba'da subuh. Ayo dihidupkan gema membaca Al-Quran. Apalagi Pak, kita selaku orang tua, selaku yang sudah ya istilahnya hanya tinggal memantau sajalah ya, kasih kesempatan buat anak-anak muda, anak-anak kecil, mereka latihan jadi imam. Kalian boleh nih jadi imam. Sudah pada sunat? Loh? Sudah sunat ya? Jangan-jangan belum yang gede-gede ini. Sunat, yang penting syaratnya sudah disunat. Wah, jadi imam sholat sunnah. Tarawih itu sunnah. Sholat tarawih sunnah Pak, Bu. Coba kasih ruang buat anak-anak kita jadi imam. Yang penting syaratnya mereka sudah punya hafalan. Gak masalah. Halo? Gimana ini? Ada yang misalkan kalau pas sholat tarawih, bacaan Al-Qur'annya pakai pilihan-pilihan. Di surat-surat Al-Baqarah boleh silahkan. Yang penting harus tahu cara berhentinya di mana. Nah, yang terpenting lagi ketika kita baca Al-Qur'anul Karim, satu nggak boleh atau makruh hukumnya, satu narik nafas. Jangan narik nafas di tengah-tengah. Contoh, mohon maaf ini ya. Surat apa yang panjang? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nggak boleh narik nafas di tengah-tengah, nggak boleh. Yang kedua, makruh hukumnya baca Quran sambil nguap. Nguap, tahu nguap? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum. Ini serius, gak boleh, makruh, dibenci. Yang ketiga disebutkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa dibenci baca Quran untuk apa ya, kayak menjelang tidur kita nyetel murotal, nah gitu ya, nyetel murotal terus kita tidur. Nah ini makruh hukumnya. Jadi Al-Quran itu untuk didengarkan, disimak.
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi dengarkan ketika dibaca Quran itu, dengarkan, simak baik-baik. Ya. Lanjut. Yang pertama, golongan manusia yang didudukan surganya Allah adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. Coba tantangan kita di bulan Ramadan ini, di bulan puasa atau pas lagi puasa saat ini menjaga lisan yang berat. Halo? Yang membatalkan puasa ini apa saja kira-kira? 1, makan. 2, minum. Terus? Sudah. Halo? Apalagi nih? Kalau misalkan nyicipin makanan, ibu-ibu boleh tidak? Hah? Nyicipin? Boleh ya? Asal jangan sepiring. Asal tidak ditelan. Jadi nyicipin itu gini. Nah, dibuang. Jadi jangan ditelan. Segala apapun, baik zat cair, padat, maupun zat uap yang lewat tenggorokan, maka membatalkan. Ngerokok batal tidak? Batal, karena lewat tenggorokan. Pakai inhaler, fix. Nah, itu tuh. Batal tidak? Enggak. Pakai fix itu? Ah, itu enggak batal, karena lewat kerongkongan. Apalagi ya? Segala sesuatu yang masuk melalui, mohon maaf ya, lubang kubul dan dubur. Kemaluan dengan lubang belakang. Knalpot. Tahu nggak knalpot? Tahu ya? Itu kalau masuk batal, baik berupa zat padat, zat cair, dan zat uap. Pertanyaannya, kalau mohon maaf, buang angin batal tidak? Kalau buang anginnya di dalam air, mikir anak-anak, batal enggak ya? Kalau buang angin di dalam air, di kolam renang atau kolam ikan, batal. Blubuk, batal. Kumur-kumur batal tidak? Tidak. Kalau posisinya begini, enggak batal. Kalau posisinya begini, enggak batal. Tapi kalau nenggak, nah, hati-hati ini ya. Batal. Kumur-kumur pakai kuah Indomie. Hah? Batal enggak? Sikat gigi di siang hari. Makruh. Ngomongin temennya. Tahu enggak? Nah, ngegibah. Batal tidak, Ibu? Tidak. Hanya saja menghilangkan pahala. Makanya hati-hati kalau pas lagi puasa jangan bertengkar, rebutan apa, bertengkar, ejek-ejekan, ngetawain temennya yang jatuh, pas lagi kepleset temennya, hati-hati ya. Lagi, jaga lisan. Sampai-sampai lisan kita ini nanti besok akan dimintai tanggung jawab. Hati-hati, nanti kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka kami kunci rapat, gak bisa ngomong apa-apa. Tangan mereka menjawab pertanyaan malaikat. Kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Sampai-sampai ayat surat Yasin ini ada ya, surat Yasin ayat 65. Itu dibuat lagu oleh Pak Taufik Ismail. Tahu nyanyiannya ibu-ibu, bapak-bapak? Ketika kaki tangan berkata.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Itu bait kalimat di nyanyian karyanya siapa itu namanya teh? Lupa. Pak Taufik Ismail. Begitu mendalam, akan ada suatu masa, suatu hari kita tuh nggak bisa ngomong. Makanya jaga lisan kita. Lebih baik baca Al-Quran, banyak-banyakin. Istighfar. Bisa istighfar? Yuk kita rame-rame istighfar bareng-bareng. 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan salihah. Bisa ya semuanya? Istighfar. Atau apalagi doa Zunnun, bagus. Doanya Nabi Yunus. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Coba disimak. Nadanya begini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Yuk semuanya, 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rendah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lagi. La ilaha subhanak inni minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu dibaca menjelang tidur, bagus. Banyak masalah, bagus. Biar apa? Salah satu keutamaannya adalah akan dimudahkan masalah-masalah kita. Ya. Kemudian setelah menjaga lisan, apalagi yang didirikan surganya Allah? Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kelaparan. Nah, sekarang kita akan mendapatkan takjil. Takjil ini dari saudara kita, donatur, apa siapapun lah ya orang yang memberikan. Nah, ini salah satu wasilah kita itu sekarang semuanya lapar, kelaparan. Nah, salah satunya ini orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kelaparan akan dirindukan
surganya Allah. Makanya Bapak Ibu semangat, yuk ikut program takjil, sumbang. Ikut nyumbang, entah itu uang, entah itu beras, kue, atau langsung bentuk takjilnya, nasi kotak, atau apalah, terserah. Dan yang keempat, yang terakhir, golongan manusia yang dirindukan surganya Allah adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ayo kita semangat sambut ini Ramadan. Kita nggak tahu Ramadan ini apakah Ramadan yang keberapa buat kita, tapi anggaplah ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Tuh, kenapa? Biar ada semangat. Cara biar kita itu punya rasa giroh kuat, semangat yang bulat tekadnya. Ini jadikan ini seolah-olah Ramadan terakhir. Kita nggak tahu masih bisa berjumpa atau tidak dengan bulan Ramadan yang akan datang. Makanya yuk setiap hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik yang kita lewati, kita niatkan karena Allah dan semangat. Ada kesempatan buat tilawatil Quran, baca. Ada kesempatan buat bersedekah, lakukan. Ada kesempatan untuk bisa beramal soleh sekecil apapun, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Yuk, siap-siap ya. Sudah dapat semuanya. Nanti insya Allah kita buka bersama bareng-bareng. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik bagi kita semuanya. Dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.